Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Insyaallah teman-teman semua, seperti biasa pada hari ini kita akan meneruskan lagi pembelajaran kita tentang kitab Al-Arba'in fin Nahwi wa Sharfi wal Lughat. Kalau kemarin kita sudah sempat selesai membahas pada pembahasan tentang isim yala berupa mufrad. Insyaallah pada hari ini kita akan meneruskan lagi pembahasan tentang munada. Ya, jadi buat teman-teman semua yang sudah punya kitab Arba'in bisa langsung dibuka di halaman ke-42, dan bagi teman-teman yang belum punya kitab Arba'in bisa langsung chat di nomor saya 0857 7179 7424. Insyaallah nanti saya akan kirimkan PDF Arba'innya secara gratis. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi teman-teman bisa lihat di sini, munada adalah isim yang dibaca nasab yang jatuh setelah huruf nida. Jadi munada itu adalah isim yang dibaca nasab yang jatuh setelah huruf nida. Jadi pokoknya kalau ada kalimat isim yang jatuh yang dibaca nasab dan jatuh setelah huruf nida, itu namanya munada. Misal ada contoh lafaz ya Zaidu nih. Nih teman-teman kelihatan kan? Ada lafaz ya Zaidu, coba kita tariki bareng-bareng. Ada lafaz ya Zaidu, ya kalimat huruf nida. Kalau berhubung ini kalimat huruf, maka mendeteksinya menggunakan metode kalimat huruf. Bagaimana cara mendeteksi kalimat huruf yang mabni? Dengan cara melihat lafadznya, lalu kita tunjuk kalimat apa, sebab apa, mabni atau mu'rab, sebab apa, mabninya apa, ta'aluk pada lafadz apa, faidahnya apa, mananya apa. Ada lafadz ya kalimat huruf nida, sebab tidak patut tanda-tanda kalimat isim dan fi'il, mabni atau mu'rab, mabni, sebab tidak bisa berubah. Ya, mabni apa? Mabni sukun. Ya, punya taluk nggak? Nggak punya. Kenapa nggak punya taluk? Karena yang punya taluk itu hanya huruf jar. Jadi teman-teman harus ingat, di metode kalimat huruf, metode huruf yang mabni, itu ada pertanyaan taluk pada lafadz apa. Itu pertanyaan itu khusus ditanyakan atau khusus kita gunakan saat kita menemukan ada huruf jar. Namun selain huruf jar tidak menggunakan tidak ditanyakan taluk pada lafadz apanya. Pokoknya yang punya taluk itu hanya huruf jar. Ini berhubungnya di sini bukan huruf jar, maka tidak punya taluk. Ya, faedahnya nida lil ba'it wal qarib. Mananya wahai, biasanya orang ya itu artinya wahai. Ya Zaidu, Zaidu kalimah isim. Kira-kira ini isim mu'rab atau mabni, teman-teman? Coba teman-teman pikir. Jadi Pak itu pernah bilang, kalau kita mau tahu ini isimnya mu'rab atau mabni, caranya gampang. Cukup kita hafalkan isim-isimnya mabni. Isim-isim mabni ada 11. Sebutkan isim dhamir, isim isyarah, isim mausul, isim istifham, isim syarat, isim fi'il, isim ya'la berupa mufrad, munada, mufrad alam, munada nakirah sudah adat murakab qablu ba'du ghairu yang mudhaf ilaihnya dibuang. Ada lafaz Zaidu kalimah isim. Ini termasuk isim mabni, yaitu munada mufrad alam. Munada. Zaidu kalimah isim mabni atau mu'rab, mabni sebab tidak bisa berubah. Mabni apa? Mabni dhammah, mahal nasab, sebab munada mufrad alam. Zaidu. Nah, ini yang beda. Kalau biasanya kita menggunakan metode isim mabni, itu hanya istilahnya marifat atau nakirah, marifat apa, kalimat apa, mabni atau mu'rab, sebab apa, mabninya apa, mahal apa, sebab apa, marifat atau nakirah, sebab apa, waki apa, mananya apa. Tapi teman-teman, ada beberapa isim-isim mabni yang kemudian ada juga pertanyaan marifat atau nakirah, sebab apa, sigot apa, bina apa, mananya bagaimana, kias bagaimana, ilmu bagaimana, mananya apa. Nah, semisal apa, seperti lafaz Zaidu di sini. Ini punya sigot, punya bina, punya madi, ya. Jadi ada lafaz Zaidu kalimah isim mabni atau mu'rab, mabni sebab tidak bisa berubah. Zaidu mabni apa? Mabni dhammah, mahal nasab, sebab munada mufrad alam. Teman-teman bisa mengatakan ini munada kalau teman-teman hafal isim-isim yang dibaca nasab. Isim yang dibaca nasab ada 15. Sebutkan maf'ul, bimaf'ul mutlaq, zaraf zaman, zaraf makan, hal tamyiz, mustasna, isim ya'la, munada, maf'ul min ajli, maf'ul ma'a, khobarnya kana wa akhwatiha, isimnya inna wa akhwatiha, tabil mansub, na'at, atof, taukid, badal. Zaidu ma'rifat atau nakirah? Ma'rifat, sebab isim alam, syakhs, asmo mankul. Zaidun ini termasuk isim alam. Dikatakan isim alam karena Zaidu ini nama tertentu. Dikatakan syakhs karena nama perorangan.
dikatakan asmu karena nama asli, dikatakan manqul karena dikeluarkan dari lafaz lain. Itu nanti akan dibahas di halaman 43. Jadi di halaman 43 itu gandeng dengan ma'rifat atau nakiroh. Nih, coba nih. Nanti akan dibahas di halaman 43 nih. Insya Allah besok ada pembahasan tentang isim alam. Nah, jadi Zaidu di sini, Zaidu di sini statusnya ma'rifat. Sebab isim alam, syakhs, asmo, manqul. Zaidu sigot. Isim jamin mana masdar? Bina ajwafya'i. Kenapa dikatakan ajwafya'i? Karena Zaidu ini ain fiilnya berupa huruf ilat ya. Zaidu madinya zada, kiasnya zada, ini kan zada. Itu kan zada aslinya zayada. Berhubung ain fiilnya berupa huruf ilat ya, maka namanya bina ajwafya'i. Madinya zada, zada kias, zada yazidu zaidan wa ziyadatan wa mazidan fa wa zaidun wa dzaka mazidun zid la tazid mazidun mizyadun. Gitu caranya kita, teman-teman. Munada. Kalau kita kemarin sudah sempat bahas di halaman 26, itu kita sudah tahu bahwa masanya munada itu ada 5. Munada ada 5. Sebutkan mufrad alam, nakirah maksudah, nakirah ghair maksudah, mudhof, syibih mudhof. Walaupun teman-teman sekarang nggak tahu nih apa istilah-istilah dari ini, misalkan nih kayak munada mufrad alam itu apa, nakirah maksudah apa, nakirah ghair maksudah apa, mudhof apa, syibih mudhof apa, nggak apa-apa. Yang penting teman-teman untuk saat ini hafal dulu. Masalah nanti paham atau tidak itu akan dipahamkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan syarat teman-teman harus hati-hati halal haram. Memang benar kita manusia, tempatnya salah dan lupa, tapi kita juga harus menjauhkan diri dari hal-hal yang haram. Harus hati-hati halal haram. Kalau bahasa itu harus jadi orang yang warok. Hati-hati halal haram. Jangan kemudian suka ya pokoknya jangan suka melakukan hal-hal yang diharamkan sama Gusti Allah. Jadi harus hati-hati antara halal dan haram. Baik perbuatan, ucapan, ataupun pergerakan kita, pokoknya kalau bisa halal haram dijaga, kata Pak I. Karena di saat orang itu halal haramnya sudah dijaga, oh insya Allah mata hatinya akan terbuka, akan dibukakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ilmu yang kita pelajari selama kita hati-hati halal haram pasti akan diberi pemahaman sama Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita semua selalu dijaga halal haramnya, selalu dijaga sama Allah dari berbuat dosa, dari melakukan maksiat, zina, dari kemudian hal-hal yang dilarang sama Allah Subhanahu Wa Taala dan dijauhkan dari hal-hal tersebut. Amin ya rabbal alamin. Jadi munada itu ada 5, mufrad alam, nakirah maksudah, nakirah ghairu maksudah, mudhof dan juga syibih mudhof. Ya mufrad alam itu hukumnya mabni dhammah atau seperti rofa. Contohnya ya Zaidu, ya Zaidani, ya Zaiduna. Ini statusnya mabni dhammah atau rofa, tapi bukan i'rabnya rofa, bukan. Hanya seperti rofa saja. Karena kan ya Zaidu, ya Zaidani, ya Zaiduna di sini statusnya isim mabni, jadi tidak punya i'rab. Selanjutnya yang kedua adalah munada nakirah maksudah. Kalau yang pertama tadi munada mufrad alam. Nih, Zaidu, Zaidani, Zaiduna ini termasuk mufrad alam. Yang kedua adalah nakirah maksudah. Sama, hukumnya juga mabni dhammah atau seperti rofa. Contohnya ya rajulu. Dapat ya rajulu. Nah, rajulu di sini kenapa kemudian mabni dhammah atau rofa? Karena ini termasuk munada nakirah maksudah. Yang nomor 3 adalah nakirah ghairu maksudah. Itu dibaca nasab. Contohnya ya rajulan. Ya rajulan. Ya rajulan. Ini nakirah apa munada nakirah ghairu maksudah. Allah nakirah maksudah. Sim domir, sim syarah, sim mausul, sim maksudah. Oh ya. Nah, kalau munada nakirah ghairu maksudah, munada mudhof dan syibih mudhof ini sudah tidak termasuk yang mabni. Karena kan munada yang mu'rab yang mabni itu cuma ada 2, yaitu munada mufrad alam dan juga munada nakirah maksudah. Selainnya atau 3 yang lainnya, nakirah ghairu maksudah, mudhof dan syibih mudhof itu statusnya sudah mu'rab. Ya. Jadi yang nakirah ghairu maksudah itu dibaca nasab. Contohnya ya rojulan. Jadi ada lafaz ya rojulan, ya kalimah huruf nida. Sebab
tidak patut tanda-tanda kalimat isim dan fiil. Mabni atau mu'rab? Mabni, sebab tidak bisa berubah. Ya, mabni apa? Mabni sukun. Punya taluk nggak? Nggak ada. Kenapa nggak punya taluk? Karena yang punya ta'aluk hanya huruf jer. Ya, faidahnya nida lil bait wal qarib. Rojulan, ya rojulan, rojulan kalimah isim, sebab tanwin. Ini kan ada tanwinnya nih. Aduh, ini ada tanwinnya. Rojulan mu'rab atau mabni mu'rab, sebab bisa berubah. Bagaimana berubahnya? Rojulun, rojulan, rojulin. I'rabnya nasab, sebab munada nakira ghairu maksudah. Karena munada ini juga termasuk isim yang dibaca nasab. Apa namanya? Ya, rojulan ini i'rabnya nasab sebab munada nakira ghairu maksudah. Rojulan marifat atau nakira? Ya, rojulan. Wahai lelaki, rajulan ini lelaki dua, ini lelaki dua. Kalau ya rajulu, wahai lelaki, ini statusnya marifat. Tapi kalau ya rajulan ini sepertinya nakiro. Sebentar. Isim marifat ada 7, isim domir, isim alam, isim isyarah, isim mausul, isim ada tarifnya, isim ada pada isim marifat, ada nakiro maksudnya. Oh iya benar. Berarti kalau pada dapat ya rajulan di sini berarti statusnya nakiro. Sebab tidak ada al-tarif namun bisa dimasuki al-tarif. Kalau ya rojulu, wahai lelaki ini sudah marifat. Tapi kalau ada lafaz ya rojulan, wahai lelaki dua, nah kan masih nakiro, statusnya masih nakiro. Ya mungkin kalau ada pendapat saya atau keterangan saya yang salah mohon dikoreksi teman-teman semua. Namanya juga masih belajar ya. Di rojulan sini nakiro sebab tidak ada al-tarif namun bisa dimasuki al-tarif. Rojulan sigot isim jamid dzat. Yang nomor 4 adalah munada yang berupa mudhof. Itu dibaca nasab. Contohnya ya Abdullahi. Pada lafaz ya Abdullahi, wahai ya Abdullahi. Berarti ini masuknya ya Abdullahi, benar. Ya Abdullahi, ya kalimah huruf nida. Sebab tidak patut tanda-tanda kalimat isim dan fiil. Mabni atau mu'rab? Mabni, sebab tidak bisa berubah. Ya, mabni apa? Mabni sukun. Taluk punya taluk nggak? Nggak ada taluk. Kenapa nggak punya taluk? Karena yang punya taluk hanya huruf jer. Ya, faedahnya nida lil bait wal qarib. Abdullahi abda kalimah isim, sebab mudhof dan juga nida. Kan tanda-tanda kalimat isim kan ada 7. Tanwin, al jar, hurjar, mudhof, masalah nida. Nah, ini termasuk juga dari tanda kalimat isim ada 2 yaitu mudhof dan juga nida. Abdullah ya abda kalimat isim sebab mudhof dan nida. Mu'rab atau mabni? Mu'rab. Sebab bisa berubah. Bagaimana berubahnya? Abdu, abda, abdi. I'rabnya nasab. Sebab munada mudhof. Sebab munada mudhof. Marifat nakirah? Marifat. Sebab mudhof pada isim marifat. Sigot abdun. Ya Abdullahi, wahai hambanya Allah. Wahai ya Abdullahi, wahai Abdullah. Oh, berarti di sini sigotnya isim jamid dzat. Ini sebenarnya nama Abdullahi. Abdullahi, wahai hamba Allah. Ya Abdullah, ya. Jadi sigotnya isim jamid dzat. Allahi kalimah isim. Sebab al, ini ada alnya, dan jer berupa kasroh. Mu'rab atau mabni? Mu'rab. Sebab bisa berubah. Bagaimana berubahnya? Allahu, Allaha, Allahi. I'rabnya jer. Sebab mudhof ilaih. Alamatnya kasrah zahirah. Sebab isim mufrad munsorif. Kenapa dikatakan isim mufrad? Karena menunjukkan makna satu. Kenapa dikatakan munsorif? Karena ada al. Jadi teman-teman harus ingat. Sebenarnya ini akan dibahas di halaman 45. Cuman saya kasih bocoran sedikit. Jadi tanda ada kan kita suka nyebut isim mufrad munsorif, isim mufrad ghairu munsorif. Jadi isim mufrad munsorif itu artinya adalah isim yang ada tanwin al mudhof. Jadi kok ada kalimat isim ada tanwinnya, ada alnya menjadi mudhof, itu namanya isim munsorif. Nah, isim munsorif itu masuk pada 2, isim mufrad dan juga jamak taksir. Di sini Abdullah ini termasuk isim mufrad munsorif. Allah ini termasuk isim mufrad munsorif. Dikatakan mufrad karena menunjukkan mana satu, dikatakan munsorif karena ada alnya. Allahi marifat atau apa?
Allahi i'rabnya jer sebab mudhof ilaih. Alamatnya kasrah zahirah sebab isim mufrad munsharif. Ma'rifat atau nakirah? Ma'rifat sebab isim alam syakhs asma murtajal. Allahi sigot isim jamid dzat. Nah, yang kena terakhir adalah munada yang berupa syibi mudhof. Jadi kalau mudhofkan itu susunan apa, mudhof adalah susunan pertama dari idhofah. Tapi kalau syibi mudhof artinya serupa dengan mudhof. Tapi bukan mudhof dan mudhof ilaih, bukan, hanya serupa dengan mudhof. Yang munada yang berupa syibi mudhof itu juga dibaca nasab. Contohnya ya talian jabalan. Ya talian jabalan, di sini yang dibaca, yang dimaksudnya yang syibi mudhof itu maksudnya lafadz taliannya. Talian di sini kan dibaca nasab karena dia menjadi munada syibih mudhof. Gitu teman-teman. Selanjutnya bawahnya ada keterangan apabila munada diberi al maka wajib diberi tambahan salah satu dari 4. Jadi kan kita tadi sudah tahu munada. Apa munada? Isim yang dibaca nasab yang jatuh setelah huruf nida. Nah, di sini ada keterangan apabila munada diberi al, maka wajib diberi tambahan salah satu dari 4. 4 itu apa saja nih? 4 itu apa saja? Sebutkan nih. Ayyuha, ayyatuha, hada, hadihi. Jadi kok ada munada diberi al, maka wajib diberi tambahan salah satu dari 4. Ya, munada itu kan yang dibaca nasab yang jatuh setelah huruf nida. Kok ada munada diberi al, maka wajib diberi tambahan satu dari 4. Ayyuha, ayatuha, ha'ada, hadihi. Yang ayyuha itu wake mudakar. Untuk wake mudakar, contohnya ya ayyuhan nabiyyu. Pada lafaz an-nabiyyu itu munada yang diberi al, maka wajib diberi tambahan satu dari 4, yaitu ayyuha itu hada hadihi. Di sini untuk wake mudakar, maka diberinya ayyuha. Jadi yang aslinya ya an-nabiyyu maka menjadi ya ayyuhan nabiyyu karena munadanya diberi al. Yang nomor 2 ayatuha. Jadi tadi kan tambahannya ada 4, ayyuha, ayatuha, hada hadihi. Ayyuha wake mudakar, contohnya ya ayyuhan nabiyyu. Ayatuha ini wakenya muannas. Ayatuha wake muannas. Contohnya ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Pada lafaz an-nafsu di sini namanya munada yang diberi al, maka sebelumnya diberi tambahan ayatuha karena dia wakenya wake muannas. Yang ketiga adalah hada. Hada wake mudakar. Contohnya ya hadal waladu. Ya hadal waladu, wahai anak ini. Nah, ini ada lafaz al waladu, ini namanya munada. Berhubung diberi al, maka sebelumnya wajib diberi tambahan hada. Karena ini wakenya wake mudakar. Ya hadal waladu, hada ini termasuk kalimat isim isyarah teman-teman. Kalau teman-teman perhatikan kan hada ini termasuk isim isyarah. Isim isyarahnya isim isyarah qorib atau yang menunjukkan mana dekat. Yang keempat adalah hadihi. Wakenya muannas, contohnya ya hadihil bintu. Gitu teman-teman. Jadi pokoknya kalau ada munada diberi tambahan apabila ada munada yang diberi al, maka wajib diberi tambahan salah satu dari 4. Ayyuha, ayatuha, hadha, hadihi. Ayyuha wake mudakar, contohnya ya ayyuhan nabiyyu. Ayatuha wake muannas, contohnya ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Hadha wake mudakar, contohnya ya hadal waladu. Hadihi wake muannas, contohnya ya hadihil bintu. Pokoknya ada keterangan lagi teman-teman. Kecuali pada lafaz Allah, maka ini nih. Nih, teman-teman bisa lihat di sini ya. Kecuali pada lafaz Allah, maka tidak boleh diberi tambahan di atas. Ya Allahu. Jadi kalau ada lafaz Allah, maka tidak boleh diberi tambahan di atasnya. Meskipun Allah itu ada alnya, teman-teman jangan ngomong ya ayyuhallah, jangan ya. Kecuali pada lafaz Allah, maka tidak boleh diberi tambahan di atas. Jadi ada lafaz Allah. Ini ya Allah. Ini kan munada Allahnya. Ini kan munada yang ada alnya. Teman-teman nggak boleh menambahkan kemudian menambahkan ayuha atau menambahkan hada. Ini pengecualian. Pak itu pernah bilang kullu syai'in mustasnayat. Setiap sesuatu itu ada pengecualiannya. Begitu juga dengan ilmu. Ilmu itu ada beberapa ilmu yang kemudian orang-orang, misalkan orang-orang awam, ada dapat hukum misalkan hukum apalah.
Ada beberapa. Oh, kayak ini kayak contohnya sholat. Kalau kita kan sholat yang wajib bagi kita, bukan sholat yang wajib bagi kita. Ya, sholat yang wajib bagi kita itu ada sholat yang wajib bagi kita itu ada nih, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, terus sholat Jumat, sholat kodok, sama sholat apa satu lagi, sama sholat nazar. Itu 8. Itu yang wajib bagi kita. Tapi ada pengecualian. Ada sholat yang wajib bagi umatnya Kanjeng Nabi, ada sholat yang wajib bagi Kanjeng Nabi. Yang 8 tadi kan wajib bagi kita nih, sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, sholat Jumat, sholat kodok, sholat nazar. Tapi kalau Kanjeng Nabi nggak cuma 8, tapi ada 10. Apa saja? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, Jumat, terus sholat kodok, sholat nazar, sholat duha, dan juga sholat tahajud. Makanya Kepayu pernah bilang, kullu syai'in mustasnayat, setiap sesuatu itu ada pengecualiannya. Begitu juga. Nah, itu contoh kecilnya. Pokoknya kalau kata-kata saya yang salah, itu murni kesalahannya dari saya, ya. Jadi kalau teman-teman kalau kata-kata ada yang salah, bisa dikoreksi, bisa dibantu diingatkan. Ya, makanya di sini kan pada kecuali pada lafaz Allah, walaupun Allah di sini ada alnya, teman-teman jangan sekali-sekali nambahin ya ayu Allah atau ya ada Allah, jangan. Ya, tapi cukup ya Allah. Ya, karena ini pengecualian. Lafaz ya Allah, ini ada lagi keterangan bawahnya. Lafaz ya Allah, ya boleh diganti mim yang bertasydid di akhir Allah menjadi Allahumma. Jadi kalau kita menemukan lafaz ya Allah, itu ya-nya bisa diganti dengan mim yang bertasydid di akhir Allah menjadi Allahumma. Allahumma ini yang seringlah kita temukan kalau lagi berdoa atau lagi ya kita baca biasanya. Saya sudah membahas tentang munada. Teman-teman masih bingung? Ya, namanya baru sekali. Nanti kalau misalkan masih bingung, diputar terus videonya, insya Allah nanti paham. Dan jangan lupa dihafalkan sedikit demi sedikit. Sekalian ya teman-teman ya. Bawahnya ada lagi nih, sekalian satu halaman. Setelah selesai membahas tentang munada, ada juga pembahasan nih. Pembahasan tentang adat murokab. Apa sih adat murokab? Nih, teman-teman bisa lihat di sini nih. Adat murokab adalah hitungan yang tersusun dari angka 11 sampai angka 19, hukumnya mabni fathah. Jadi kalau ada hitungan dari angka 11 sampai 19 hukumnya mabni fathah, itu namanya adat murokab. Adat itu bilangan, murakabu itu yang tersusun kalau tidak salah. Adat murokab itu ada 9 nih. Dari yang 11 nya, adat murokab ada 9, hadiah asyara, tsaniyah nih. Hadiah asyara, tsaniyah asyara, tsalitsah asyara, rabi'ah asyara, khamisa asyara, sadisa asyara, sabi'a asyara, thamina asyara, tasi'a asyara. Pokoknya kalau ada hitungan angka dari 11 sampai 19 hukumnya mabni fathah, itu namanya adat murokab. Teman-teman kalau di layarnya tidak kelihatan, teman-teman bisa buka kitabnya. Oke? Ya. Selain hitungan 11 sampai 19, hukumnya mu'rab. Jadi selain hitungan 11 sampai 19 itu hukumnya mu'rab. Nah, ada 2, yaitu yang zahirah dan muqaddarah. Yang zahirah itu selain ihda, sani, hadi, dan adat murokab. Yang kedua ada yang muqaddarah. Yang muqaddarah yaitu ihda, sani, dan al-hadi. Jadi selain hitungan 11 sampai 19 itu hukumnya mu'rab. Tapi kalau untuk 11 sampai 19 hukumnya mabni fathah. Hadi asyara 11, tani asyara 12, tsalitsah asyara 13, rabi'ah asyara 14, khamisah asyara 15, sadisah asyara 16, sabi'ah asyara 17, tsaminah asyara 18, tasi'ah asyara 19. Sesudah yang adat murokab, yang terakhir adalah qablu, ba'du, ghairu, yang mudhaf ilaihnya dibuang, seperti contoh lafaz amma ba'du. Nah, itu tadi saya sebutkan munada dari kemarin kan, isim dhamir, isim syarah, isim mausul, isim istifham, isim syarat, isim fi'il, isim ala berupa mufrad, munada mufrad alam, munada nakirah maqsudah, adat munada mufrad alam, munada nakirah maqsudah, adat murokab, qablu, munada mufrad alam, munada nakirah maqsudah, adat murokab, qablu, ba'du, ghairu, yang mudhaf ilaihnya dibuang,
itu semua statusnya mabni, hukumnya mabni. Kalau itu mabni, maka mendeteksinya menggunakan metode isim mabni. Gitu teman-teman. Dan kalau isim mabni itu punya mahal. Jadi setiap isim mabni itu punya mahal. Kalau teman-teman masih bingung, santai saja. Namanya juga masih belajar. Tidak ada orang belajar itu instan tahu-tahu ujuk-ujuk langsung bisa. Jangankan teman-teman saya juga dulu belum bisa. Lama belajarnya baru bisa. Ya. Tapi ingat kata Pak Yai, kalau kita lagi belajar itu harus dengan sungguh-sungguh, harus dengan sabar. Sabar itu bukan kemudian ya Allah, kok saya nggak bisa-bisa ya Allah. Teman-teman saya pinter banget ya Allah, kok saya nggak bisa-bisa ya Allah. Bukan begitu, itu namanya putus asa. Wala asu. Ya, wala asu, jangan berputus asa teman-teman, jangan berputus asa. Ya, tapi teman-teman harus semangat. Pak itu pernah bilang, sabar itu maksudnya itu al-judu ma'al istimror. Al-judu sungguh-sungguh ma'al istimror serta terus-menerus. Jadi bukan sabar kemudian meratapi hidup ya Allah kok nggak bisa-bisa ya Allah, bukan. Tapi harus terus menerus. Ya mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Buat teman-teman yang mungkin masih kebingungan atau mungkin ingin dijelaskan lebih lanjut bisa langsung chat di nomor WhatsApp ya 0857 7179 7424. So, nanti saya akan bantu sedikit demi sedikit. Dan bagi teman-teman yang menyaksikan video ini lewat YouTube, jangan lupa ditekan tombol subscribe, like, share, dan komen. Dan bagi teman-teman yang menyaksikan video ini lewat TikTok ataupun sosial media yang lainnya, jangan lupa ditekan tombol like dan share ke teman-teman yang lain supaya konten ini bisa bermanfaat untuk orang banyak. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.